Al-Khattab ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya, ini perkataan Umar bin Al-Khattab ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sendiri sebelum dirimu dihisab pada hari kiamat nanti. Wazinu, timbanglah a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian, qabla an tuzanu, sebelum ditimbang oleh Allah di hari kiamat nanti. Insyaallah ya. Iya. Introspeksi diri dalam kehidupan ini sesuatu yang penting. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan dakwah fi'liyah, dakwah tingkah laku, maka tercerminlah banyaknya kemuliaan pada diri mereka. Bahkan dirujukan syariat ini kepada apa yang mereka lakukan. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Syariat itu kan Allah berfirman, Nabi bersabda, dan sahabat melakukan. Karena kalau tidak kita pegang syariat ini, akan terkecoh kita. Bergulirnya waktu, bergantinya masa, makin jauh kita dengan zaman Rasul. Akhirnya sunnah Nabi yang mengabarkan tentang terpecah belahnya umat Islam menjadi 73 golongan terjadi. Ya, bahkan barusan sore tadi kita dengar lagi-lagi Islam terfitnah oleh orang yang mengatasnamakan jihad dalam Islam, pasang bom bunuh diri. Kita juga nggak tahu loh, memang kita lihat juga di sosial media. Ya. Orang Islam betul-betul dia lagi dipantau oleh dunia, seakan-akan menjadi sebuah simbol keburukan di atas dunia ini. Subhanallah. Saya malah khawatir loh, kalau memang ada rekayasa untuk memojokkan Islam, ini Allah yang punya agama Islam bakal marah. Kalau Allah sudah marah, tidak ada kemuliaan dalam hidup. Sementara Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Katakan yang mudah, jangan bikin orang lari. Berikan kabar gembira. Belakangan ini banyak orang mengatasnamakan jihad, nggak mengintrospeksi dirinya. Begitu pula orang yang menyimpulkan, melihat orang dari penampilannya. Ini kan kamuflase. Abang, saya sepanjang jalan sama teman-teman dari Medan, banyak ngelihat orang pada dikuningin, saya nggak bilang orang bule, betul. Karena tetap aja orang Indonesia, walaupun di bule ini orang Indonesia, betul. Sehingga kalau nanti ada style-style Islam yang dijadikan sebuah karakter oleh orang-orang sekarang, jilbab panjang, cadar, entar dulu. Ya, ayo kita duduk manis, karena bahasa agama nggak seperti itu. Kalau rujukan agama kepada Nabi, jangankan sesama Muslim, Nabi mengatakan man qatala muwahidan lam yari raihatal jannah. Orang yang membunuh orang non Muslim yang terikat dengan aturan perjanjian sebuah negeri, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Apalagi sesama Muslim. Ketika orang mengatasnamakan Islam, entar dulu Islam yang mana nih? Karena kalau Islam kitab sucinya Quran, lihat ayat yang mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan ada seorang yang berperang bersama Nabi, ketika dia mati Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Ini penghuni neraka. Kenapa? Karena memang dia membunuh dirinya karena enggak kuat dengan banyaknya hujaman dari panah musuh. Ya, padahal dia berperang bersama Rasul, karena bunuh diri haram hukumnya. Nah, ada segelintir orang mudah mengatasnamakan itu kepada Islam. Allahu Akbar. Ana tambah khawatir ya, pencetus-pencetus prasangka keburukan kepada Islam, Allah yang bakal marah. Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Ya, sampai difitnah, akan mengucap kata istilah salafi. Masya Allah. Ya, salafi ini bukan ormas. Orang boleh mengatas dirinya salafi, urusan dia lawang ham. Tapi secara bahasa salafi itu kan pengikut para sahabat. Sahabat mana yang menghalalkan bom bunuh diri?
Eh, jadi hati-hati nih, bagaimana orang Islam mendengar kondisi seperti ini, Ustaz? Sabar. Ya. Jangan Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya, ini perkataan Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sendiri sebelum dirimu dihisab pada hari kiamat nanti. Wazinu, timbanglah a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian, qabla an tuzanu, sebelum ditimbang oleh Allah di hari kiamat nanti. Ini salah satu ucapan mulia seorang sahabat yang langsung belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perkataan-perkataan mulia para sahabat tuh banyak sekali. Ya, cuma kita lagi pengen bahas tentang masalah muhasabah diri nih, introspeksi diri. Ya. Jangan mudah untuk berprasangka. Sementara kita tahu yang namanya prasangka itu merupakan sebuah dosa. Ya. Iyyakum wazon fa inna ba'da zonni ismun. Jauhkan dirimu yang dengan nama-nama prasangka, karena setelah prasangka adalah dosa. Ya. Orang Islam dan orang Islam lainnya ini saudara, berhusnuzon. Kalaupun dia melihat keburukan pada diri seorang muslim, dan memang kita tahu dia seorang muslim, pola pikir seorang muslim melihat orang Islam berbuat salah apa? Memberikan nasihat. Karena dia tahu nasihat merupakan sebuah syariat. Di anna dina nasihat. Dan karena agama sebuah nasihat. Ada perintah untuk memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat. Watawassaw bil haqq. Watawassaw. Saling memberikan nasihat, saling berwasiat akan sesuatu yang hak. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Menyampaikan yang hak, yang benar. Bicara dia mau terima enggak, urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita enggak jadi setan bisu. Ada syariat amar ma'ruf nahil. Memang dalam dakwah itu kalau cuma bicara amar ma'ruf enggak ada musuh. Kalau udah bicara nahil mungkar mulai datang. Digabungin amar ma'ruf nahil mungkar dianggap teroris. Ini yang terjadi. Oh, kalau anak sih alhamdulillah enggak ada masalah. Dakwah sekian puluh tahun juga enggak ada keributan. Lawang memang nyuruh yang baik doang. Coba kau cegah keburukan yang terjadi. Akan ada fitnah. Apalagi kalau kita bicara yang namanya syariat. Allah wa qala Rasul, ketemu muhdas, sesuatu yang baru. Nabi mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, habis. Padahal yang mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar siapa? Rasul. Dan kita menyampaikan sabda Rasul karena syariat mengatakan balighani walau ayat. Sampaikan dariku kata Rasul walaupun sejumlah. Karena beliau ancam orang yang berdusta mengatasnamakan beliau. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku kata Rasul, suruh ambil bangku duduk di neraka. Ini kan tegas. Ya, jadi enggak main-main. Bahkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kamu melihat ada orang mengamalkan sebuah perbuatan mengatasnamakan ibadah tak mencontoh kepadaku, raddun, tolak sudah. Ya, jangan ragu-ragu, raddun, tolak. Percuma kamu beribadah tanpa contoh, percuma. Karena waktu itu pinjaman, Allah bakal tanya tentang pinjaman waktu. Terbuang waktu percuma tanpa ada syariat. Ditekankan dalam Islam. Ya, dari perjalanan kita kemarin dari Medan hingga sekarang kita sampai di Lubuk Linggau ini, saya menekankan sekali untuk memiliki landasan dasar ketika kita beragama. Ya, agama bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Ana udah sholat, ana sudah puasa tiap tahun Ramadan lagi nih Ustaz. Ana sudah mengeluarkan zakat. Ana sudah nikah Ustaz. Ana sudah umroh, sudah haji, alhamdulillah. Tapi kalau cuma sekedar gugur kewajiban, rugi. Perintahnya ini kan berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei, berbekallah kalian. Hidup ini singkat, bro. Wa tazawwadu, berbekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa. Artinya apa?
Selama kau hidup beribadah dan ujung semua ibadah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Makanya banyak orang beribadah kok nggak ngefek jadi orang yang bertakwa, hidupnya nggak punya solusi pada setiap masalah. Karena ternyata banyak orang yang ibadah kepada Allah yang dia tidak kenal. Itu masbullah. Masalah buat lo. Mengaku sudah sholat tapi nggak tenang jiwa. Mengaku sudah sholat menghalalkan bom bunuh diri. Ajib. Mengaku sholat bukan lulusan universitas Islam. Membenci salafi. Ajib. Masya Allah. Katanya sholat. Kok statementnya memecah belah umat? Orang yang sudah sholat Allah berikan kemuliaan apa? Tanha anil faksa wal munkar. Akan memiliki dampak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Islam ini sesuatu yang diharamkan bukan cuma dilarang mengamalkannya, bahkan mendekatinya pun haram. Gimana orang bisa salahkan Islam? Sementara Islam agama yang melarang mendekati sesuatu yang haram. Islam sudah enggak lagi mengatakan jangan berzina. Udah bahasanya wala taqrabu zina. Udah jangan zina, udah enggak dibahas, itu sudah pasti haram. Semua yang menyebabkan perzinahan haram. Sama dengan apa? Membunuh orang Islam. Konsekuensi syahadat ketika kita mengatakan wa anna Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi yang mengatakan fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang yang sudah bersyahadat, kata Nabi, memiliki kemuliaan konsekuensi yang diberikan kepadanya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dijarah. Kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Itu hakikat seorang muslim. Maka menumpahkan darah haram. Maka korupsi, mengambil harta orang Islam haram. Maka menggosip, merusak nama baik orang Islam haram. Dan segala sesuatu yang membuat itu haram adalah haram. Hati-hati Pak, lisan dijaga, Allah Maha mendengar. Ya, hati-hati. Dunia menyaksikan menanti kapan azab diturunkan kalau sudah seperti ini. Maka yang paling baik bertobat kepada Allah. Tubu ilallah, tobatan nasuha. Ingat umur, Masya Allah. Ya, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini cuma 60-70. Berapa? 60-70. Bapak berapa Pak? Makanya lisan jaga Pak, subhanallah. Ini waktu makin dekat ke lubang, bukan cari sahabat malah cari musuh. Subhanallah. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Introspeksi diri. Karena sahabat sudah menekankan sekali kemuliaan tersebut. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, hisab. Qabla an tuhasabu, sebelum dihisab oleh Allah. Dan ada yaumul hisab. Masya Allah. Begitu pula wazinu a'malakum. Timbang perbuatan yang telah kau lakukan qabla an tuzan, sebelum ditimbang pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Penekanan sekali untuk mengetahui hal yang seperti itu gitu loh. Ada dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat diperuntukkan buat orang yang beriman. Ya. Yang enggak beriman buru-buru bagusin iman. Ya. Sama Ramadan, sebentar lagi Ramadan nih. Jangan repot. Ustaz mau Ramadan, Ustaz, mau Ramadan, Ustaz. Emang Ramadan tiap tahun juga datang, bro. Habis Rajab, Sya'ban pasti Ramadan. Nah, gimana Ustaz? Enggak usah gimana-gimana. Balik ke ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usyiyah. Ya, orang yang beriman diwajibkan puasa, ya. Bukan ya ayyuhan nas. Enggak semua orang disuruh puasa, walaupun puasa bagus buat semua orang. Bukan cuma sekedar bagus puasa. Allah dikatakan wa antasumu khairun lakum, Allah sudah bilang.
Puasa baik buat kamu wahai manusia. Tapi kalau orang beriman akan menyimpulkan kemuliaan puasa. Ya, yang Nabi katakan bahwa dihapus dosa kita yang telah lampau. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Gitu kan? Kalau cuma sekedar puasa, diet juga puasa. Orang mau operasi juga puasa. Mau ada di sana orang mau kondangan puasa. Baju pada melatat semua nggak ada yang muat, puasa dulu. Kalau cuma sekedar puasa, Allah katakan wa antasumu khairun lakum. Puasa baik untukmu. Cuma kalau pengen tahu manfaat puasa, ayatnya hai orang yang beriman. Diwajibkan puasa, yang nggak beriman nggak hai dan nggak wajib, gitu loh. Kalau pengen dapat manfaat puasa, kenapa? Karena Allah mengatakan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. A'addallahu lakum maghfiratan wa ajran azima. Ada dampak-dampak yang jarang dibahas buat orang yang berpuasa, laki-laki maupun perempuan. Kata ayat wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, laki-laki kah, perempuan kah dia? Kalau dia sudah bisa menjaga kemaluan dia, ima kemaluan mutlak atau rasa malu yang dia miliki. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Dia orang yang selalu ingat Allah. Kenapa? Karena inna rabbaka labil mirsad. Dia tahu ayat yang diingatkan, hehehe, Rob yang menciptakan kamu menyaksikan kamu. Hati-hati, fatwa-fatwa yang kau buat Allah menyaksikan. Berapa amplop yang kau terima itu. Hati-hati. Ya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat kiri kanan gak pernah tidur, nyatat semua perbuatan itu. Kau mati 7 turunanmu tercoret arang di wajahnya nanti. Hati-hati, hati-hati. Masya Allah. Ya. Betul-betul harus paham. Mengerti bahwa kemuliaan dalam agama penekanannya seperti itu. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah. Laki-laki maupun perempuan. Baru Allah mengatakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ya. Allah berikan ampunan, Allah berikan balasan yang besar. Kenapa? Karena iman yang dikedepankan ketika amal dilakukan. Nah, ayat ini mengatakan di Al-Asr ayat 18, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya, ada perintah untuk mengintrospeksi diri. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini menandakan orang kalau enggak beriman enggak bisa bertakwa. Ya, takwa itu apa sih? Takwa itu takut sama mertua? Bukan, ya. Singkatan itu. Takwa itu antum melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan, menjauhkan semua yang Allah larang. Ya, dengan ilmu yang dikedepankan, bukan taklidil ama, bukan ikutan. Ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ada syariat yang mengatakan bahwa hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Emang Allah enggak tanya? Tuh di surat Al-Jum'ah tuh, kalau imam lagi baca khutbah habis khutbah Jumat tuh. Ada ayat yang dikatakan bahwa innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Innal mautal ladzi tafiruna minhu, hei maut yang kalian lari darinya. Maut, kematian yang kalian lari darinya. Dulu sahabat enggak ada yang lari dari kematian, jihad. Ya karena memang mereka orang-orang yang tahu buat orang yang soleh itu mati itu awal kenikmatan akhirat. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat ke buat orang yang mati ini. Memberikan ketenangan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, ya. Allah akan berikan kemuliaan surga buat kamu. Makanya orang soleh yang mau meninggal tuh enggak takut deh. Iya.
Tapi kalau orang akhir zaman, kata Nabi, umatku akan kena penyakit wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terjadi gak sekarang? Terlalu cinta dunia, takut mati. Takut. Ya, orang pakai masker ini bukan protokoler saja yang diikuti ya, karena ikut-ikutan, bukannya. Intinya takut kena corona, takut mati. Itulah. Bukan berarti kita sembarangan, kita juga perlu pakai beginian ya. Cuma kalau lagi ngomong lepas dulu, nggak bisa napas susah ya. Tapi tolong, ini bukan karena takut mati, ini protokoler memang. Jangan antum anggap kalau sudah pakai masker, ini kuman nggak masuk. Emang dia nggak bisa lewat samping. Makanya vaksin Rasul jangan diremehkan tuh. Nabi yang ajarkan kita untuk mengkonsumsi habbatus sauda, kustul hindi, itu ya. Kalau perlu kita budayakan di masyarakat ini tentang syariat ini nih. Ya, Nabi sudah ajarkan tuh. Kalau dia kata sudah kita viralkan. Pokoknya yang kira-kira kena COVID ya atau gejalanya kasih tahu, kita supply madunya, habbatus sauda, kustul hindi gitu ya. Karena nggak semua masyarakat juga tahu tentang itu gitu loh ya. Insyaallah. Kitanya yang harus paham. Iya. Allah perintahkan wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Lihat perbuatan yang pernah kau perbuat. Kenapa? Karena nanti bakal ditanya. Ya. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini ruh dibawa menghadap Allah yang Maha mengetahui, Maha menyaksikan. Dikembalikan semua catatan amal. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lihat. Ini setiap detik gerakan kita sejarah yang dibuat. Makanya orang-orang yang dekat sama Quran, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, karena keimanan yang dia miliki tertunjuki dengan Quran dan dia tahu Quran sudah mengabarkan bahwa ini akan terjadi, bakal ditanya. Dia enggak akan pernah menghilang, menganggap bahwa tidak akan ditanya. Tidak, summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, bakal ditanya kok. Kalau baik yang kau lakukan, kemuliaan yang kau lakukan, surga jaminannya. Tapi kalau keburukan yang kau rutinkan, ya neraka lah jaminannya. Iya. Ya. Bukan main-main. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah enggak akan luput, baik dibalas kemuliaan, buruk ya dibalas azab. Ada, bukan tidak. Bodoh sekali cuma gara-gara urusan dunia sampai terkecoh. Nabi sudah bocorkan ya, mataul insan baina fakhidhain ini. Ya, mata meninggal, hancurnya seseorang ini kenapa? Karena fitnah-fitnah dunia. Salah satunya apa? Fitnah wanita, fitnah harta, tahta. Banyak orang terkecoh. Status keagamaan yang pernah dia tuntut di lembaga pendidikan nggak ngaruh, dibutakan dengan wanita, tahta, harta. Sampai membuka statement-statement yang memecah belah umat. Dan umat makin ilmiah, makin paham. Ya, lagi ditontonin aja nih, ini yang memfitnah-fitnah Islam. Gak usah khawatir, Allah bakal jaga agama ini sampai kiamat. Karena Nabi kita diutus itu rahmatan lil alamin sampai kiamat. Ya, jadi nggak usah khawatir, Allah akan jaga kemuliaan tersebut. Nah, kita jangan terwarnai, masya Allah. Masuk waktu sudah? Kelas? Berapa menit lagi? Biar azan dulu maksudnya, ya. Ya, silakan azan dikumandangkan, kita jawab azan dulu. Mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna binamsi 'alaiha libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kita. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa menurut beliau orang yang paling ringan hisabnya, perhitungannya pada hari kiamat nanti ialah mereka-mereka yang suka menghisap diri mereka. Ya, ini dalam kitab Al-Muhasabah, ya, karya Ibnu Abi Dunya, ada perkataan dari Syekh Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang betul-betul Allah muliakan dengan keilmuannya. Beliau mengatakan bahwa salah seorang yang paling ringan hisapnya di hari kiamat ya orang yang menghisap dirinya. Keumuman kata ini merujuk kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang betul-betul tahu bahwa yaumul hisab itu akan terjadi. Maka sebelum itu terjadi dia teringat perkataan mulia dari Umar bin Khattab tadi, bahwa diperintahkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menandakan para sahabat radhiyallahu anhum orang yang seperti itu gitu loh. Orang-orang yang Masya Allah dunia di tangan mereka, cuma mereka nggak terkecoh dengan dunia. Orang-orang yang mustajab doa, orang-orang yang Allah muliakan dengan keridhaan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan sepakat ulama mengatakan bahwa ijma'nya para sahabat maksum, walaupun orangnya tidak maksum. Artinya kurun sahabat ini orang-orang mulia semua. Cuma mereka orang yang menghisap diri. Bahkan ketika Nabi menjelaskan tentang orang-orang munafik, Umar yang dipastikan surga melalui lisan Muhammad SAW mengatakan, apakah aku tergolong yang diucapkan sama Rasul? Saking dia nggak merasa aman, karena dicontohkan sama Nabi yang dimaksumkan sama Allah, tetap istighfar minimal 70 sampai 100 kali. Walaupun beliau maksum. Karena beliau tahu syariat yang Allah perintahkan, Allah yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada janji Allah buat orang yang bertakwa, diberikan surga seluas langit dan bumi. Siapa? Orang yang cepat bertobat dan merupakan tanda orang yang bertakwa. Sementara dikaitkan takwa dengan ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu
Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada syariat, hei manusia, beribadahlah. Carilah Tuhan, pahami dengan betul. Ayo belajar rububiyahnya Allah, belajar asma wa sifat, belajar uluhiyahnya Allah. Kemas dengan kata dalam bentuk tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid talab wal qasdu. Jangan sampai engkau seorang muslim enggak hafal rububiyahnya Allah, enggak paham nama Allah. Sementara antum berhajat minta terus, bahkan minimal 17 kali antum minta ihdinas siratal mustaqim. Ke siapa? Ke Allah. Allah yang antum tidak kenal. La haula wala quwata illa billah. Dalam kondisi pandemi kita minta tolong. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa syai'ul asqam. Minta diangkat ini wabah bala. Ke siapa? Ke Allah. Allah siapa? Yang kita enggak kenal. Yang sudah sakit pun berdoa, anta syafi la syifa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqama. Rabban nas adhibil ba'sa. Dia meminta ke Allah. Sementara Nabi mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Yang tidak mungkin kalian dapatkan yang di sisi Allah kecuali mentaati Allah. Bagaimana mau taat sama Allah lawang namanya saja enggak hafal. Taruh kata tidak hafal karena memorinya enggak bagus menghafal, paling enggak paham dan tahu arti nama Allah. Karena kau meminta dengan syariat yang Allah perintahkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Jadi kalau di MBI jemaah, di Muslim Baker Indonesia ini wadahnya para baker, itu ada statement yang sedang ditegakkan dan harus selalu ditegakkan. Wajibnya menghafal nama-nama Allah. Ya, jadi mulai besok ini anak-anak Lubuk Linggau ini MBI ya harus. Kalau kira-kira nggak hafal nama Allah jangan ngaku-ngaku Islam gitu loh. Boleh ngaku MBI nggak usah gitu ya. Bagaimana antum mau patuh dengan aturan main syariat kalau antum nggak kenal siapa yang membuat syariat, betul? Apalagi nanti di jalan akhirnya bergaya sombong main stop sini stop sana, jangan ya. MBI bukan buat sombong-sombongan. Bahkan kalau udah pakai baju ada logo MBI-nya, ya kajian merem suruh buka baju dah, merusak MBI ini gitu ya. Ya, belaga buka WA, buka tutup, padahal belaga merem. Jangan ya, malu sama Allah. Kita sudah melangkah kepada pemahaman Islam yang betul gitu ya. Khawatirnya terkontaminasi dengan fitnah yang nggak baik nantinya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mulai tegakkan syariat, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Walaupun kalau bicara pemimpin la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Kalau aturannya melanggar syariat kita nggak boleh patuh. Tapi kalau memang nggak melanggar ya wajib. Nah di dunia baker itu kan ada aturan. Tolong kalau pakai motor jangan sampai pajaknya mati, itu ya. Tolong kalau pakai motor ada surat lengkap. Jangan bodong, ya. SIM juga punya, helm pakai, walaupun muter di komplek, betul lah. Ketangkap polisi, helm mana? Kan komplek doang, jatuh kan di mana aja, betul lah. Itu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu dibikin bukan main-main, ya. Hijau jalan, kuning pelan-pelan, merah berhenti. Jangan semuanya itu, betul ya. Kalau dulu mungkin begitu ya, pokoknya bablas saja walaupun merah, bablas saja. Kena polisi rusak urusannya. Ditanya apa adanya jawab apa lagi. Lihat lampu merah gak? Terus kenapa dilanggar? Saya kira nggak ada bab. Betul ya. Ya sekarang nggak boleh, sudah ada MBI Lubuk Linggau nih ya. Ada sorga mentaati syariat. Ya. Bayangkan dahsyatnya agama loh, merebak hingga ke jalan-jalan gitu rahmatan alamin. Makanya kalau sampai ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah, Salafi sebagai teroris,
Ya Allah, anak mah khawatirnya aki-aki satu, betul. Saya mah khawatir semoga Allah kasih hidayah dan mudah-mudahan ya. Tapi kalau enggak udah kita liatin dah. Ya emang mau berapa lama lagi sih umurnya? Ya paling enggak sepemilu enggak nyampe kali, wallahu alam bisawab lah ya. Kita enggak tahu juga, mudah-mudahan panjang umur, baik agamanya insyaallah ya. Kita doakan dah. Subhanallah. Iya, syariat seperti itu. Ada perintah untuk menekankan wasari ila maghfiratin min rabbikum. Nah, percepat taubat. Nah, dikatakan oleh beliau bahwa mengintrospeksi diri ini akan memperingan hisab kita di akhirat nanti. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan introspeksi. Yang pertama, yakni introspeksi yang dilakukan antara selang waktu yang berjauhan. Ya, kayak kita mau Ramadan nih setiap tahun nih. Orang suka tanya, tadi saya bikin mukadimah sedikit. Ustaz, mau Ramadan nih Ustaz, baiknya gimana? Ya baiknya bagusin iman bro. Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kalau Anda pengen dapat kenikmatan kewajiban puasa, bagusin iman. Iman yazid wayangkus, iman naik turun. Yazidu bitta'a wa yankusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Bukan si iman, yang punya iman. Ya. Kadang-kadang si iman gak beriman. Iya, yang punya iman. Kalau iman lagi stabil, ini bayangin Ramadan senyum-senyum sendiri. Ya semua aja bro. Kenapa? Ramadan itu, Masya Allah cakep nih. Seneng, ya seneng lah Tat. Yang ngaji per huruf Tat 10. Masya Allah. Pahala dilipat gandakan Tat. Itu kalau masuk Ramadan, kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibuka semua pintu surga, ditutup pintu neraka Tat. Ya seneng lah. Masya Allah, ini orang kalau berilmu ini cakep nih. Imannya lagi bagus. Ya. Kalau iman lagi turun, ngedrop, kajian boro-boro didatengin, takut aja sama corona, betul? Ya. Online juga enggak, Masya Allah. Ya. Gimana turun? Merengut di pojokan. Lu ngapain merengut di pojokan? Ya Allah, kenapa ngambil napas? Kayak orang berenang, napas mulu. Mau Ramadan Ustaz, astagfirullah, kirain apaan? Mau Ramadan merengut. Bayangin aja tak sebulan puasa. Emang sebulan dari dulu. Allah yang bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, syahrul Ramadan ya sebulan. Nabi mengatakan 29 30. Iya. Memang sebulan. Sumu li ru'yati wa aftir ru'yati. Lihat bulan ketika berpuasa, berbuka pun sama, betul? Sebulan memang. Ada apa? Ya Allah Zat. Tuh kalau orang imannya turun tuh. Dan serasa bahagia kalau Ramadan mau selesai. Mulai mukanya itu bening. Masya Allah. Oke, lu gak merengut lagi bro. Ya kan udah mau habis Ramadan dan Idul Fitri nih. Pantesan pas 2 hari kedua puasa ketemu Ustadz yang ditanya, Tat. Idul Fitri kapan Tat? Begitu nanya, baru 2 hari. Ustadz bilang 1 Syawal nanti. Janganlah, jadi orang yang bangga kalau beribadah. Bahkan orang-orang soleh itu kalau Ramadan mau meninggalkan mereka menangis. Bukan benci dengan Syawal, bukan ya. Cuma mereka takut nggak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Makanya mereka berkumpul iktikaf. Ya Allah, mudah-mudahan ini Masjid Rodotul Jannah selesai ini, mudah-mudahan ya Allah. Biar orang merasakan iktikaf dan diangkat wabah penyakit Baldarul Buklinggau ini insyaallah ya. Kita pengen betul-betul bisa dekat sama Allah nih, zaman fitnah, zaman wabah, zaman banyak masalah. Ya, tapi ya memang begitulah cara Allah mengingatkan manusia untuk mengintrospeksi diri. Karena Allah yang mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah yang mengatakan di surat Asy-Syura ayat 30 kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri.
Tapi Allah bukan cuma menuduh, memberikan solusi. Wa ya'fu an katsir. Allah siap mengampunkan, minta ampun. Harusnya nih pemimpin kita nih ngingetin masyarakat, ini cara menghilangkan COVID ini. Bertobatlah wahai umat. Wahai anak bangsa, bertobatlah. Bukan saling tuding di antara kita. Sudah COVID, fitnah teroris, ekonomi berantakan, runyam. Anak bangsa jangan terwarnai ya. Sudah saatnya ini yang menyaksikan, yang di sini maupun yang di sosial media, yang di luar sana yang menyaksikan, wallahi tubu ilallah taubatan nasuha. Tegakkan syariat yang Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Percepat bertobat. Jadilah orang yang paham betul-betul kemuliaan indahnya surga yang dijanjikan. Berbuat baiklah yang Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang dicintai sama Allah, orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat baik enggak pengen dipandang orang. Ya, kayak kita riding nih dari Medan sampai besok kita ke Bogor Jakarta ini, kita riding terus ini. Ya, jangan jadi sombong, pengen dibilang hebat, jangan. Saya sampaikan sama teman-teman kalau diikuti di sosial media ya, jadi ulil albab. Nikmati keindahan Pulau Sumatera ini. Ya Allah, kemarin indah sekali kiri kanan ya Allah. Oh, nikmati perjalanan sambil mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu tumbuh-tumbuhan apapun kita lihat di jalan. Padi yang menguning, Masya Allah. Nyur melambai, buah-buahan di mana-mana ya Allah. Ini negeri betul-betul indah ya Allah. Ya Allah, datangkan kecintaan pada diri kami untuk mencintai negeri ini ya Allah. Betul-betul bukan malah menjual negeri sama orang asing, bukan. Makanya anak bangsa bangkit, wake up man, bangkit. Ayo taklukkan dunia untuk bisa berjihad dengan harta, bukan dengan bom bunuh diri. Al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum, itu syariat. Bukan dengan bom bunuh diri. Makanya Islam yang mana ini? Siapa nabinya ini? Tidak ada. Justru syariat ditekankan sekali untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Harta dikedepankan baru bicara jiwa. Bicara jiwa pun ada alasannya. Itu dzirwatus sanamihi, puncaknya jihad. Dzirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Jadi kalau pengen tahu puncaknya agama itu jihad. Dimana kalau sudah pakai bahasa puncak, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, puncaknya jihad. Makanya Nabi melarang sahabat yang pengen jihad perang bersama Nabi punya hutang, nggak boleh. Ini banyak orang pengen jihad karena memang mumet sama hidup. Ya susah tat, saya mau laki-laki tat, masya Allah tat, ujian berat banget tat. Saya ini masuk kategori lika-liku laki-laki yang tak laku-laku tat. Ngelihat anak orang sering tat, dibilang Abu Nazar tat, betul. Ngelamar sering tat, cuma ditolak lebih sering tat, gitu ya. Kerjaan susah tat, apalagi zaman kayak begini, saya dagang di mana tat. Kebutuhan terus makin membengkakkan, ngutang tat. Pas ngutang nggak bisa bayar, ditagih mulu. Menbilang, no lo kalau mau lo mati syahid, bidadari nunggu no hurul inno. Enak aja dia, lupa Nabi nggak menyolatkan mayit yang punya utang, betul? Orang kalau mau jihad kata Nabi, kalau perlu bersedekahlah, walaupun dengan sebutir kurma. Dulu begitu. Nggak boleh orang jihad melawan musuh dalam kondisi memiliki tanggungan dalam hidup, nggak boleh. Enak aja. Ya. Lawang ini muamalah nggak mampu, menaklukkan dunia nggak bisa, sama orang tua ribut, ibadah berantakan, pengen mati syahid, mati kol. Introspeksi diri bro, waduh, ya jangan dikit-dikit Islam, jangan dikit-dikit, jangan. Islam nggak begitu. Islam ini agama ya'lu wa la yu'la, agama yang di atas nggak pernah terkalahkan ketinggian agama Islam. Sahabat menyaksikan tuh Huzaifah ibn al-Yaman mengatakan, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadal khair. Kata Huzaifah, dulu kita ngomong Islam tuh al-khair,
kebaikan. Karena semuanya kebaikan dan diakui oleh dunia baik. Yang nggak pernah nerima Islam itu baik siapa? Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dua ini. Yahudi, Nasrani yang nggak nerima syariat. Kalau yang lainnya apa? Orang-orang liberal, sekuler, orang-orang komunis, orang-orang Syiah yang memang menolak paham Islam yang betul. Ya, berusaha untuk mencari salah. Ya kalau manusia dicari salah memang tempatnya salah. Lawang memang kata Nabi kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah orang yang mau bertobat. Itu. Nah, kita pengen sekali melalui wadah MBI ini para baker nih ngaji. Yang baker-baker ayo ngaji, karena tahu dengan bahasa baker kalian akan sampai dakwah nanti. Yang udah ngaji nggak usah jadi baker gitu loh. Dari mula lagi nanti antum pakai gamis naik motor lagi ya repot urusan. Nggak fashionable nanti, nggak asik dilihatnya ya, karena baker ya baker punya karakter sendiri gitu ya. Tapi ditekankan ya, ingat MBI ini bukan klub, bukan penambahan jumlah geng motor lagi, bukan, wadahnya para baker. Pokoknya apapun motornya ikut kajian melalui kajian baker ini, gitulah ya. Jangan dikaitkan sama motor moge. Musa Subhan motornya moge, itu mah memang orangnya juga moge gitu ya. Kalau Ustadz pakai metik zolim, betul ya? Ustadznya aja zolim gitu kan. Jadi mau gimana mau sampai dakwah. Ya, Masya Allah ya. Jadi ditekankan sekali. Jadi orang yang muhsin supaya dicintai sama Allah. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. yakni mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang bisa menahan amarah. Ya, jangan gampang terkontaminasi, terpancing. Di zaman fitnah ini kurangin lihat sosial media. Memang kita digiring oleh zaman di akhir zaman ini untuk setiap orang punya handphone. Sehingga kantor beritanya setiap orang punya kamar masing-masing kantor berita itu. Kalau dulu zaman kita kan cuma berita di TV, betul? Sekarang semuanya punya kantor berita. Antum yang gak ada kegiatan ngeliatin aja itu sosial media. Lihat. Akhirnya percaya aja. Jangan tabayun ya akhi. Jangan gampang percaya ya. Soalnya kalau kita ngelihat langsung begini, wallahi Islam menolak yang namanya pembunuh diri. Oh, sosial media tidak direkayasa. Bahkan kalau perlu kelihatan lihat yang jilbabnya panjang tuh. Akhirnya mulai besok yang jilbab panjang dipendekin tuh. Kalau jilbab panjang dipendekin takut dibilang teroris, hapus aja surat An-Nur ayat 31 itu, hapus. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, Allah yang nyuruh, hei perempuan, julurkan kerudungmu menutup dada. Kan panjang, bukan di kerudung kecekek. Bukan. Iya. Sama saya bilang buat yang benci sama poligami itu. Ya. Hapus surat An-Nisa kalau begitu. Ya. Lalu Allah yang perintahkan go fangkiu matobalakum minan nisa masta wasulasa waruba, betul? Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Allah yang perintah kalau antum gak sanggup jangan cemooh ayat. Iya. Istighfar. Betul. Ini ayat. Udah gitu ceramah lagi kemana-mana. Oh, Rasul saja nunggu Khadijah mati. Apa Rasul? Sahabat gak ada yang begitu, betul? Karena menerjemahkannya bukan begitu. Mampu gak memperbanyak umat Muhammad? Kalau gak mampu jangan dipaksakan. Karena tujuan nikah apa? Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Yang ada aja berantakan pengen nambah, rusak, betul? Perusahaan belum betul, pembukuan belum stabil sudah pengen franchise. Ya nggak bisa gitu ya. Ya nggak usah ketawa, anda paham ente udah ya. Ya, wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang gampang maafin. Greget sih sama Kiai, greget gitu ya. Cuma kita harus doain, mau bilang apa kan? Semoga Allah berikan hidayah mudah-mudahan gitu ya. Karena orang Islam nggak boleh mencemooh, apalagi menganggap nggak bakal diterima tobatnya, nggak boleh ya. Allah paling marah itu.
Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa akhbathtu amalak. Siapa yang menyangka aku enggak mengampunkan si fulan? Ketika dianggap seperti itu, aku ampunkan dia, aku batalkan semua perbuatan kalian. Tuh enggak boleh. Orang masih hidup masih bisa berubah. Makanya dikatakan wal afina anin nas. Allah yuhibbul muhsin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, tadi introspeksi secara berkala waktu. Setahun, sebulan, ada waktu panjang. Yang kedua, yakni introspeksi yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan besar. Jadi kayak sekarang nih, tadi bahasa Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ulah tangan kalian sendiri. Pola hidup sehat nggak kalian terapkan. Islam ini, ya Allah, saya pernah ngajar di kedokteran gigi, di depan beberapa profesor, saya bilang sama profesor kedokteran gigi itu, kalau orang Islam tahu tentang masalah urusan sikat gigi, dokter gigi nggak laku. Kok begitu Ustaz? Iya, kata Nabi kita, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kan kuperintahkan mereka bersiwak, bak sikat gigi setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali sikat gigi kita. Kebayang nggak kalau dipakai sama semua orang Islam? Dokter gigi manyun, betul? Nggak praktek Pak Dokter. Tahun nggak ada pasiennya, gitu lah. Cuma karena antum malas sikat gigi, ke dokter gigi mulu. Ya itulah yang terjadi. Kitanya pola hidup sehat nggak kita terapkan. Disuruh konsumsi habatus soda malah beli opuir. Nabi bilang, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da'il sam. Konsumsi oleh kalian habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Nabi yang ngomong. Nggak yakin. Nunggu Babali yang bikin vaksin dulu baru percaya. Betul kan? Masya Allah. Rasul ngomong kita nggak ngopen. Ya mau bilang apa sudah? Pola hidup sehat Rasul nggak diterapkan sama sekali. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah ya. Harusnya enggak. Makanya saya sih berharap nanti kalau bisa Ustadz Abdurrahman Dhani habis ini kalau mau santai ngobrol boleh bro. Ya. Ustadz kalau memungkinkan, ya. Kalau nggak memungkinkan nanti jamaah bisa atur gimana baiknya deh. Kita ada Ustadz Abdurrahman Dhani. Kalau antum bisa mau bicara tentang masalah pola hidup sehat ala Rasul, wah. Silakan nanti kita bisa ngobrol kalau waktunya memungkinkan. Semoga Allah mudahkan karena kita kembali kepada tujuan awal kita mengadakan kegiatan ziarah chapter terlebih dahulu ya. Kemudian introspeksi yang ketiga, yakni setiap saat. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Membiasakan pola hidup berilmu sebelum berkata dan beramal. Introspeksi diri. Nah, tadi saya sampaikan dari mulai Medan hingga kemarin ini kita kajian ini ya. Saya tekankan sekali, jujur deh. Kita ini ibadah ke Allah yang kita nggak kenal. Antum sudah berapa lama ikut kajian sunnah? Berapa nama ustadz di handphone antum itu dengan nomor teleponnya? Berapa banyak sujud antum? Sampai detik ini sudah hafal belum nama Allah? Takutnya antum beragama pakai perasaan. Perasaan dijawab sama Allah. Perasaan Allah marah, ini bahaya nih. Orang kalau sudah beragama pakai perasaan bahaya. Perasaan aneh sih tenang kalau habis sholat Masya Allah Ini kayak orang yang baru tobat ngalamin tahajud. Wah bener anak nih hijrah anak kan tobat Ya Allah anak tahajud tuh tenang banget jiwa anak Waduh Masya Allah Hari pertama, kedua, hari ketiga Masya Allah ada cahaya putih Masya Allah. Baru 3 hari ketemu cahaya putih Masya Allah. Sahabat seumur hidup tahajud nggak ngelihat cahaya-cahaya pisan gitu loh. Setelah tilik punya tilik ternyata tahajud rutin bagus. Cuma subuh bareng duha. Betul? Kan berantakan. Yang wajib dilupakan, yang sunnah dikedepankan. Hisab diri ini ada yang salah nih. Ya, antum merasa sudah hijrah, alhamdulillah Ustaz. Tinggal surganya doang nih Ustaz. Masya Allah. Sama orang tua ribut, sama mertua nggak akur ya. Ada lagi nih kisah nyata nih, teman hijrah, resign dari perusahaan konvensional. Saya nggak sebutlah namanya.
Kemudian beberapa tahun ketemu lagi. Sufyan, ahlan, masya Allah ente. Gimana Pak? Khair, alhamdulillah Ustaz. Gimana sekarang kerja apa nih? Waduh Ustaz, ana waktu resign dulu Ustaz, bingung Ustaz mau ngapain Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, sekarang nih ana sudah buka usaha Ustaz. Oh masya Allah, ana sama Rasul mirip Ustaz. Maksudnya apa nih Ustaz? Ana usaha itu Ustaz, apa ternak kambing Ustaz. Oh masya Allah. Abang Rasul kan ternak Ustaz, saya juga ternak. Iya juga ya saya bilang gitu ya. Tapi ntar dulu nih, enak aja ya. Setahu saya Nabi ngangon kambing, sahabat juga pada ngangon kambing. Cuma kambingnya digiring ke kebun, ke hima, batas negeri, makan rumput, betul? Itu kambing dilepas, diangon dulu. Kambing makan rumput di kebun orang, kambing, betul? Nah kalau ente kambing, dikurung kita Mas, rumputnya ya diambil dari mana kebun? Kebun siapa? Ya kebun. Kalau kambing makan rumput di kebun orang dimaklumin, ente nggak ada maklum. Maafi maklum ya akhi. Ya. Ini kebun punya siapa? Udah ngomong belum? Nggak bisa ente sama Rasul, ntar dulu. Enak aja. Ini banyak orang nih yang bentuknya mirip-miripin nama Rasul, cuma tingkah lakunya Abu Lahab, Abu Jahal. Kan bahaya sekali kan? Waduh. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat pada pakaian, penampilan, bentuk tubuh, enggak, hati dan perbuatan. Saya tekankan sekali, berujung semua kebaikan dalam ibadah itu surga. Bukan habis berbuat baik mati masuk surga, belum. Cuma karakter penghuni surga. Qaribin hayyin sahlin. Penghuni surga itu punya sifat apa? Gampang akrab, lembut, hayyin, sahlin, muda. Enggak ada bunuh-bunuh diri, enggak ada di Islam. Jangankan bakar bom, salafi, bakar rokok aja takut. Betul, Masya Allah. Apalagi bakar bom, innalillah. Subhanallah. Makanya ya bersabarlah. Ya Allah bersama orang-orang yang sabar insya Allah. Jangan gampang terwarnai. Dan jangan lelah untuk mendoakan negeri kita tercinta. Semoga dijaga kedamaian bangsa ini insya Allah. Ya, itu saja yang bisa disampaikan mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Untuk tanya jawab apa Ustaz? Bagi hadiah kan? Pertanyaan ditulis ya. Berapa Ustaz maksimal? 3 maksimal ya. Bagi-bagi hadiah Ustaz ya. Nah, siap. Betul Ustaz. Itu mau bacain, Fadil. Baik. Disediakan ya. 6. 3 ini cukup Ustaz ya. 6, sudah cukup ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang pendosa Ustaz. Banyak sekali maksiat yang sudah saya jalani. Berkali-kali saya mencoba untuk bertobat, tapi terulang lagi, maksiat lagi. Sekarang hati saya merasa tidak tenang, gelisah. Saya ingin berubah jadi yang lebih baik lagi. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa ketika manusia melakukan dosa itu berulang kali? Saya pernah baca makna Az-Zumar ya, ayat 53 kalau salah ini ya. Kalau Allah bakal mengampuni dosa manusia walaupun setinggi langit. Mohon pencerahannya Ustaz. Tayyib. Jangan menganggap orang yang sudah bertobat itu maksum. Antum sudah bertobat, alhamdulillah Zat, ana udah hijrah Zat, ana udah tobat, udah masuk bulan ini Zat. Udah 6 bulan ana enggak bikin dosa Zat. Waduh, 6 bulan enggak berdosa. Ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa ada orang yang bertobat, menyesali perbuatan dosanya, kemudian beberapa saat dia ulang lagi. Dan dia menyesal, dia bertobat lagi. Kemudian dia ulang lagi, dan dia bertobat, dia menyesal. Kemudian dia ulang lagi, dan begitu seterusnya. Hingga Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hambaku tahu aku maha pengampun. Ya selama memang dia melakukan kesalahannya itu bukan karena
apa ya, kesadaran dan menikmati dosa, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau memang dia sengaja munafik, beda bab nanti ya. Dia betul-betul harus tahu bahwa Allah Maha Pengampun selama hayat masih di kandung badan. Selama napas belum sampai kerongkongan. Sebelum matahari terbalik terbitnya. Ya, Allah akan berikan ampunan. Makanya yang paling penting dari orang yang bertobat, orang yang hijrah, yang pertama, tolong belajar. Belajar. Jangan nggak nuntut ilmu. Dua, tolong perhatikan makan minuman. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena yang bisa menjaga hati kita itu cuma Allah. Nabi mengatakan famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Dan yang ketiga yang terpenting apa? Berteman dengan orang soleh. Kalau sudah tobat, sudah hijrah, tinggalin teman yang bikin dosa. Dekat sama orang soleh. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Makanya dengan wadah MBI ini, para biker yang dulu tongkrong, minum keras, ribut antar geng motor, ikut MBI dengerin ceramah, asik betul? Iya, gak ngantuk, gak merem, karena memang rasa sekali bahwa kita belajar itu nikmat gitu ya. Allahu a'lam. Naam, taib. Ini pertanyaan kedua, tapi isinya 3 set. Baca semua. Pertanyaan 2, tapi isinya 3. Coba dibaca dulu coba. Baik. Dia bertanya, yang pertama perihal mimpi. Apa? Tentang mimpi. Ya. Mimpi. Jadi pernah mimpi digandeng oleh anaknya yang sudah meninggal. Menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti melompat. Tiba-tiba kami sudah ada di surga. Digambarkan tempatnya seperti hamparan yang sangat luas. Lalu ada suara istri Ana menyuruh Ana banyak berdoa. Lalu mimpi yang kedua, pernah mendengar suara istrinya yang sudah meninggal berkata ya dalam mimpi, Abi banyak-banyak sedekah dan baca Al-Quran selembar 1 hari, karena yang menerangi kuburan kita Al-Quran. Kita akan bertemu di masa yang akan datang. Yang pertama. Tapi kalau bicara mimpi ini memang yang namanya mimpi dikembalikan kepada Allah yang memberikan mimpi. Kalau mimpinya baik, alhamdulillah. Kalau buruk ya dirahasiakan. Ya. Secara umum bahwa orang yang sudah meninggal itu nggak dikembalikan. Awalam yaru kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarjiun. Di surat Yasin itu ada. Tidakkah kalian melihat orang yang sudah wafat tidak dikembalikan lagi? Saya berhusnuzon mungkin karena mungkin dia kangen ya dengan keluarganya yang diwafatkan, anaknya tadi. Allahu a'lam bishawab. Adapun tentang hal-hal yang baik berkaitan dengan disuruh bertobat dan lain sebagainya, ya kita berhusnuzon, mudah-mudahan hidayah buat dia insyaallah ya. Tapi jangan tahu direkayasa ya. Udah kita meninggal, kalau kitanya mau istirja, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita mengatakan alhamdulillah. Kata Allah kepada malaikat, bangunkan dia rumah di surga, wasamuhu baitul hamdi, berikan namanya baitul hamdi, kan begitu ya. Nggak usah khawatir, yang namanya kematian yang nggak tua, nggak kecil, nggak muda, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Allahu a'lam. Yang kedua, jika istri melahirkan lalu meninggal, ya pahalanya kan sama seperti orang yang syahid dan dijaminkan surga. Apa yang harus Ana lakukan untuk mendapatkan ridha Allah supaya bisa bertemu di alam kubur dan di surga dengan istri dan anak-anak yang sudah mendahului? Saran Ana sih nikah lagi udah. Ya. Jadi nggak terlalu merekayasa ya. Ridho suami itu kemuliaan istri di surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridho dengan kehidupannya sebelum wafat, surga. Antum ridhoi saja kematian mereka, surga jaminan buat mereka. Buat antum nikah lagi. Ahsantum wallahi. Ya, nikah tuh. Makanya kalau ada anggota MBI nggak mau nikah, saya mah nggak paham nih. Ya, saya nggak paham dah ya. Bisa nggak pengen atau melambat-lambatkan nikah. Mas saya suka bilang sama anggota MBI, ente nunggu dajjal turun. Lawang yang soleha banyak, tinggal nembak doang ya. Terakhir minta doa, Ustaz. Mohon didoakan semoga Allah melunasi hutang-hutang, Allah mudahkan rezeki, bisa pergi ke tanah suci. Amin, insyaallah. Wafatkan dalam kondisi yang Islam, bertauhid, jasad anak dimakamkan di Baqi, ya, dan jauhkan dari fitnah kubur dan siksa neraka. Baik, Mas. Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz ya.
Mohon nasihat dan tipsnya bagaimana, ya nasihat dan tips bagaimana ngatur waktu bagi orang yang tersibukkan dengan pekerjaannya dari beribadah dalam makna dan prakteknya sebenarnya, walaupun pekerjaannya adalah kebaikan seperti guru. Ya, yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kalian sampai datang al-yakin al-maut. Ya, persiapkan diri kita untuk bisa menaklukkan dunia untuk akhirat. Jangan pernah jadikan dunia sebagai target. Demi Allah, dunia ini tempat Nabi Adam di sorga, dikeluarkan dari sorga, diazab di dunia, betul? Antum berebut pengen diazab sama dunia. La haula wala quwata illa billah. Ya, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka berikan semangat dalam diri antum ini untuk bangkit. Berbekal sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya, untuk ketiga penanya tadi, antum nanti bisa berikan kantungan kunci ini masing. Ya. Ya. Bertanya. Kemudian ya seperti biasa anak suka tanya nih, karena kan kita ini ziarah chapter sebenarnya ya, ziarah chapter. Karena nggak nyangka kalau yang datang yang bukan chapter juga nih, tapi nggak apa-apa, semangat antum belajar nih. Memang pandemi buat orang ini jadi semangat ke masjid, walaupun tadinya nggak pernah ke masjid. Betul ya? Banyak teman-teman yang nggak pernah ke masjid pas pandemi ketemu saya, ya Allah Ustaz kangen pengen ke masjid, lu kapan ke masjid dulu kan gitu ya. Tapi ini pandemi Masya Allah, belajar juga sama. Ustaz pengen tanya, siapa yang non MBI nih, yang datang kemari nih bersama kaji untuk melihat kajian ini, sengaja datang kemari dari tempat yang jauh, yang paling jauh. Siapa yang datang kemari tempatnya paling jauh untuk kajian? Khusus untuk kajian, ada? Antum di mana? Datang buat kajian dari Palembang. Waduh. Ada yang lebih jauh dari Palembang? Ada? Ada yang lebih jauh? Nggak ada yang berani nyaingin kayaknya ya. Ada dari Padang, Ustaz. Hah? Padang. Padang tanding tapi. Ada Jakarta. Ya, bro, yang dari Palembang coba ganti ongkosnya, bro. Masya Allah ya. Semoga kita kebagian pahala juga. Oh, pahala nuntut ilmu. Masya Allah, jangan main-main antumnya. Siapa yang datang sekarang nih, ini bawa keluarga paling banyak datang ke kajian. Siapa? Antum. Berapa orang? Anak 6-6-nya dibawa. Oh, Masya Allah. Istri satu. Terus. Jangan ribut, saya cuma bercanda, jangan ribut. 6, istri 1, berarti 8 sama antum nih. Datang semua ke kajian. Masya Allah, ada yang bisa ngalahin 8 gak nih? Gak ada. Kasih biar pada jajan sama anak-anaknya dah ya. Kali kebeli nasi goreng 6 bungkus tuh ya. Nah ini yang buat contoh nih. Ada gak yang paling tua malam ini datang kemari untuk kajian? Oke. Antum berapa? Masya Allah. 73. 73. Waduh. 73. Ada yang lebih dari 73? Yang lebih 73? Ada? Itu di ujung Pak. Berapa? Sama Ustaz. Sama. Waduh seri ini kalau gini ya. Seri ini. Karena pengen kasih baju biker takut tambah seri lagi nih ntar. Aduh, anak nggak meremehkan antum nih, orang-orang tua, Masya Allah ya. Cuma anak pengen beliau dikasih juga buat jajan sama cucunya. Kita doain sama beliau nanti Insya Allah ya. Dua-duanya, iya. Dua-duanya, Masya Allah. Nah, buat orang tua, ini orang perempuan nggak ada akhwat ya, laki semuanya. Ya. Akhwatnya ada sedikit. Ada yang paling tua gak di akhwat? Boleh ke panitia ntar ngomong lah, saya nggak tahu siapa nanti ya. Rezeki Insya Allah. Pak, ini buat kakek dua-duanya, ya Allah doakan kami nih anak-anak muda ya Pak ya, biar pada istiqomah ya, bisa menjadi generasi bangsa yang mencintai negeri ini Pak. Ya tolong bantu juga kami agar bisa menjaga ukhuwah kebangsaan, sehingga sabar menghadapi ujian di negeri yang tercinta Indonesia ini Pak ya. Masya Allah ya. Kemudian biar dimudahkan perjalanan kami ini berjumpa dengan chapter-chapter yang ada di Sumatera Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Taib. Ada silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ana mendapat 2 hadiah.
satu tadi pamflet apa itu Ustaz? Oh, Ya, plakat. Oh, plakat. Masya Allah. Satu lagi apa? Infak untuk bangunan. Alhamdulillah. Kan bahwa Ana mewakili Yayasan Baitul Jannah, Iya. pengurus masjid, seluruh ustadz, seluruh murid-murid Baitul Jannah, dan seluruh yang hadir ini, yang biasa ikut kajian harian di sini, semuanya jemaah Baitul Jannah, mewakili jasa. Kalau kata orang Palembang, terima kasih banyak, cuman Allah yang pacak membalas. Itu kata orang Palembang. Dalam kesempatan juga Anda menyampaikan, Ustaz, dalam perjalanan Ustaz, kami hanya sudah perjalanan ini capai atau hasil ya yang diharapkan bahwa MBI, tapi tujuannya sama menjadikan diri Islam yang sebenarnya. Dan kami doakan agar Ustadz ke rombongan sampai kembali ke Jakarta dengan adaku. Masalah infak tadi, kalau kata orang Palembang, membawa ambung ke kebun keladi. Mumpung-mumpung kalau lain waktu tambah lagi. Saya bisa jawab, Pak. Ya. Kepiting mencapit kerang, kerang dicapit ke lubang batu. Pasang kuping biar terang. Dengerin Bapak ini yang paling jitu. Selanjutnya, Ustaz, ini apa yang mau diomongkan lupa. Tadi itu Ustaz sebenarnya anak diminta untuk menerima dari Ustaz tadi yang infak tadi Ustaz. Ya. Tapi ternyata pertama kali terima plakat tadi berdiri. Yang tugas menerima plakat sebenarnya, terima yang apa infak tadi. Jadi dua-dua saya nerima. Alhamdulillah. Padahal di sini ada ketua yayasan, ketua masjid ada di sini. Tapi kalau melihat dari umur memang wajarlah mereka menghormati sebagai orang yang di sini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Ustaz. Jazakumullah. Sekali lagi masjid kita ini sudah mungkin 70% atau 75%. Kami semua mengharapkan Ustaz sempatkan datang ke sini. Amin, amin. Insya Allah dimudahkan ya. Panjang umur, panjang ilmu insya Allah. Mudah-mudahan Terima kasih. Mungkin ini di luar acara. Saya mungkin menyampaikan, anak kira-kira setahun yang lalu pernah nelfon Ustaz. Waktu Ustaz dakwah ke Allah. Jadi anak nelpon waktu itu jemaah anak di Masjid Al-Hijrah Palembang, di Kecamatan Sukarami Palembang. Pak Haji, panggilnya Pak Haji. Pak Haji kan sering ikut muflen katanya. Kata Pak Haji pernah muflennya ngomongnya yang ceramah. Subhanallah sih. Sekarang ini Ustadz sudah Palembang. Ngasih ceramah. Sri, bisa nggak Pak Haji bawa ini sholat zuhur aja di sini, jadi nanti aku buat pempek Pak Haji. Yang itu ngomong aku buat pistel Pak Haji, aku buat tekwan Pak Haji. Karena ini permintaan dari semua masyarakat. Maka anak teleponlah Butako, Ustaz. Anak pikir Butako ada di situ. Kata Butako, wah Pak Barozi saya di Jawa Timur. Tapi kalau Pak Barozi ada keinginan seperti sampaikan. Ini nomor telepon saya kasih. Siapa namanya rombongan Ustadz waktu itu? Bilang aja lah Pak Barozi itu bapaknya Butako yang di Palembang. Oh, Butako. Mungkin ingat Ustadz ya? Jadi anak telepon lah. Tapi sayang
keinginan dari masyarakat di kecamatan saya itu belum tercapai karena Ustadz pulangnya pakai pesawat gitu. Waktu itu motor-motor katanya dibawa gitu. Ya itu aja mungkin saya sampaikan. Mantap. Jadi Anda mohon maaf Pak Ustadz waktu itu lancang pun Ustadz. Yes, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Jazakallah. Mungkin sekian aja semuanya. Terima kasih atas kehadiran, sering-sering datang ke Raudatul Jannah ini. Insyaallah. Sama-sama ikut kajian. Kita doakan sama-sama Ustadz datang lagi ke masjid kita. Amin. Sesudah Amin, masjid kita ini selesai nanti. Amin, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, anget gak didoain sama orang tua? Ya. Ntar nih malamnya masih punya orang tua, temuin. Minta doanya, minta berkahnya, dan minta diberikan kemudahan untuk masa depan kita lebih baik insyaallah ya. Itu aja kali bisa disampaikan pada perjumpaan kali ini. Hadiah masih ada, Ustaz. Itu belum sholat nih Nabi. Ya, anak kasih soal deh satu deh yang bisa jawab. Nah, tadi anak sempat bicara sama antum ada 3 cara introspeksi yang ditawarkan oleh agama. Silakan. Mana, Ustaz? Apa ketiga itu? Fadhol. Nggak boleh, Ustaz. Iya. Nggak boleh. Antum kasih jamaah dulu deh, jamaah dulu. Fadhol. Silakan, yang bisa silakan. Iya. Iya. Baik. Coba antum lihat, Anda nggak tahu nomor belakang. Fadhol. Nah, ya, ada hadiah buat antum Sohina ya. Dari pojokan sana dulu, ya, jadi nggak langsung angkat tangan dari pojokan sana dulu. Tadi Ustadz sempat kabarkan 3 karakter penghuni sorga. Ada yang tahu? 3 karakter penghuni sorga. Orang berbuat baik dijanjikan surga. Sebelum dia masuk sorga dia punya 3 karakter penghuni sorga. Apa aja? Betul? Gak ada? Ya. Ya, betul, cuma bukan itu yang Anda maksud. Antum? Ayo, itu betul, cuma bukan itu yang Anda maksudkan. Itu ya al-muhsin antum. Arti yang lain. Antum. Sekali lagi. Yang lebih tepat ada. Yang pertama apa? Qaribin. Yang kedua? Hayyin. Yang ketiga? Ahlin. Tayyib. Antum nanti ambil hadiahnya. Ya, Masya Allah. Paling pojok itu belakangnya. Masya Allah. Iya. Ya, kemudian satu lagi ya. Pun sempat saya sampaikan tadi, ya, ada dalam Al-Quran tentang musibah yang terjadi itu ulah tangan kita sendiri. Surat apa dalam Al-Quran? Bagaimana bunyi ayatnya? Ya, silakan. Antum? Ayat apa? Ya? Wama sobakum. Ayo, ada yang hafal? Antum, ya. Antum menanya dulu siapa nih ya? Pak Imam deh, Pak Imam. Apa? Surat apa tuh, Mam? Coba yang tahu nama surat ini sudah bagus, Masya Allah. Yang lain, betul. Kalau enggak bagi 2 nih soalnya nih. Antum tahu nama suratnya, Imam enggak nih ya. Ya udah, antum tahu nama suratnya, ya. Bajunya kasih beliau deh, ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah, ya. Sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian, tingkatkan takwa kita kepada Allah. Jaga ukhuwah kebangsaan kita. Jangan berpecah belah ulah fitnah sosial media. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa sholatnya tetap patuh prokes, jaga jarak dan pakai masker.